Jadi orang akhirnya tidak membangun demokrasi berdasarkan value atau nilai, tapi membangun demokrasi berdasarkan kepentingan jangka pendek. Nah, ketika kepentingan jangka pendek tersebut sudah terpenuhi, maka orang sudah selesai. Padahal ketika next election, konstelasi bisa berubah. Dan begitu konstelasi berubah, Demokrat misalnya dulu partai besar misalnya, wah dia ingin menjadi frontliner seolah-olah kami menentang yang namanya threshold. Kenapa nggak bikin dari dulu? Karena ketika dalam posisi sebagai presiden, sebenarnya SBY bisa keluarkan perpu untuk mengeluarkan untuk menghilangkan threshold itu, dan apalagi ketika dia menguasai parlemen. Seperti sekarang ini, kalau Presiden Jokowi mengeluarkan perpu yang yang menghilangkan threshold, wah dia akan dianggap pahlawan demokrasi. Tapi dia tidak akan lakukan itu. Gitu. Dia harus berpikir tabrakan dengan Ibu Mega barangkali ya. Iya, tetapi intinya kan sekali lagi seperti percakapan kita kan, Pak Jokowi ini mau meninggalkan legacy yang baik gak untuk demokrasi. Jadi kalau dia mau mau memunculkan legacy yang baik, dia harus menciptakan lapangan sama kan, equal field untuk partai-partai politik bersaing dan bertanding. Kita kan menginginkan calon presiden kita adalah bukan calon presiden yang di hulunya sudah curang. Ini kan di hulunya sudah curang. Jadi bayangkan, orang terbaik nggak bisa berkompetisi. Sekarang contoh misalnya, oke, Nasdem sudah Anies Baswedan, tapi jangan lupa masih 56 kursi kurang ya kan. Ganjar Pranowo sekarang yang dianggap baik juga, belum tentu bisa berkompetisi. Kemudian Prabowo belum juga bisa dianggap berkompetisi. Kalau misalnya tiba-tiba PKB mengundurkan diri, dia melirik partai atau naik angkot mana lagi dia ditinggalkan jadi anak yatim kan, terpaksalah dia akhirnya kayak Demokrat misalnya. Nah ini menurut saya gejala yang tidak baik bagi kalau kita bicara tentang untuk memunculkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul hebat, karena ini kan menghalangi regenerasi kepemimpinan nasional jadinya menurut saya.